Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan, semoga semuanya sehat walafiat ya, dan diberikan kekuatan untuk terus belajar ya, dan semoga Allah ridhoi kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, adik sekalian, kembali pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ya materi terkait dengan pola hidup sederhana dan menyantuni para du'afa. Pada pertemuan conference kemarin kita pelajari tentang apa itu pola hidup sederhana dan contoh-contohnya ya. Kita melanjutkan, yang berikutnya adalah menyantuni para du'afa ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan adik sekalian nanti ya, setelah itu mampu atau bisa atau dapat membaca ya surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82, ini yang kemarin ya. Yang sekarang ini surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 ya. Yang kemudian berikutnya mampu menerjemahkan ayat-ayat surat Al-Isra ayat 26 sampai 30, memahami kandungannya serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Setelah kita memahami ayat tersebut ya, harapannya kita memiliki sifat atau sikap solidaritas atau peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling kita. Baik, selanjutnya ini terkait dengan pola hidup sederhana dan menjadi para du'afa ya. Bisa dibaca nanti peta konsepnya. Pertama kita membaca ya arti, makna, terjemah, kemudian kita memahami isi kandungan. Setelah itu harapannya kita memiliki perilaku ya solidaritas atau peduli terhadap orang-orang yang lemah. Baik, dari sekalian mari kita menghayati terlebih dahulu sabda Nabi SAW yang ini muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Sabda beliau, barang siapa mencukupi saudaranya, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Ini kan kita yakin itu, kita percaya itu bahwa orang yang membantu orang lain, maka Allah pun akan menolong dia. Baik, selanjutnya kita akan membaca dulu terlebih dahulu ya surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 30. Nanti ketika melihat video ini silahkan juga mengikuti membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Ya, ini bacaan ayat tersebut. Harapannya adik-adik juga membaca ayat ini biar nanti teringat
ya. Terus memperhatikan tajwidnya panjang pendek ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memahami ayat tadi ya. Ayat pertama tadi ayat Al-Isra ayat 26 ya. Allah berfirman wa atidal qurba, dan berikanlah zatil qurba ya. Siapa zatil qurba? Itu kerabat ya, saudara, family itu kan ya, yang memiliki hubungan kekerabatan ya, baikul mahram maupun bukan, baik mahram ataupun bukan. Nah, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah saudara kerabat, karib kerabat ya, haknya. Apa maksudnya hak di sini? Yaitu silaturahim, ini menyambung ya, tali persaudaraan ya. Kemudian wasatul khullah. Satul khullah itu artinya menutup kekurangan atau kebutuhan ya yang dibutuhkan saudara kita. Wal muwasat indal hajah, melapangkan dalam kondisi dia butuh dengan harta, yang membantu mereka dalam segala bentuknya. Nah, itu adalah hak dari karib kerabat tadi. Selanjutnya wal miskin, walil qurba haqqahu wal miskin. Itu adalah miskin. Ya. Siapakah miskin itu atau apakah miskin itu? Yaitu orang yang tidak memiliki harta sedikit pun, ya, tidak memiliki harta. Atau dia punya tapi tidak bisa untuk menutupi kebutuhannya. Ya. Tidak bisa untuk menutupi kebutuhannya. Nah, di sini tegaskan oleh Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nas fataruddahu luqmah wal luqmatan." Orang yang miskin itu bukan orang yang keliling-keliling ya, mutar-mutar di hadapan orang lain, di orang-orang ya, kemudian mendapatkan satu suap atau dua suap makanan. Bukan itu, atau mungkin satu kurma atau dua kurma, bukan. Tetapi mereka bertanya, ya Rasulullah, famal miskun ya Rasulullah, kalau begitu apa itu miskin ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, qala alladzi la yajid ghina yughni. Kata beliau, yaitu yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya ya. Dan juga tidak bisa untuk bersedekah ya. Dan juga dia lihat wala yas'alun nasa syai'an, tapi dia tidak meminta-minta kepada orang juga. Ya, ini orang miskin yang menjaga iffah ya, menjaga kehormatan ya. Meskipun dia miskin tapi juga tidak meminta-minta orang lain. Ya dia bekerja, berusaha, hanya emang tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, orang-orang semacam ini yang kemudian perlu diberikan bantuan. Berikutnya yang ketiga adalah wabnas sabil. Wabnas sabil ini adalah musafir ya, yang habis hartanya, yang habis harta bendanya atau bekalnya ya. Kenapa dikatakan demikian Ibnu Sabil itu ya, kata Imam Al-Alusi, karena limulazamatihi as-sabil, karena dia terus menerus melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan dalam safar itu. Atau diungkapkan di situ auli anna tariq tubrizuhu faka'anha waladatuhu. Jadi jalan itu seolah mengeluarkan dia, seolah dia itu lahir dari awal. Jadi kalau misalkan orang safar itu kan dia keluar dari negerinya, terpisah dari keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dia kenal di tempatnya. Nah, ketika dia safar itu dia hidup di orang yang tidak dikenalnya. Kemudian perbekalan yang mungkin terbatas ya, atau mungkin habis, tidak cukup ya. Orang-orang semacam ini butuh dibantu ya, dengan cara apa? Dengan cara kalau seandainya mereka bertamu kemudian minta bantuan, ya kita terima sebagai tamu kita dan kita berikan bantuan. Ini bentuk dari memberikan bantuan terhadap mereka. Nah, syaratnya sini wala tubazir tabziro. Nah, kita memiliki harta itu jangan sampai wala tubazir tabziro. Apa sih tabzir itu artinya?
naha an wad'il mal fi ghairi mawdi'ih alladhi syara'ahu Allah Ta'ala, yaitu larangan menggunakan harta bukan pada tempatnya yang semestinya, ya, maksudnya yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberikan harta, ya digunakan untuk sesuai dengan apa yang ditasarufkan, dikeluarkan, ya, untuk sesuatu yang dihalalkan, bukan sesuatu yang diharamkan, ya, dan juga tidak israf dan juga tidak berlebihan. Itu maksud dari tabdzir. Jadi perbedaannya tabdzir dengan israf adalah, kalau tabdzir itu mengeluarkan harta bukan pada tempatnya, sedangkan israf itu mengeluarkan harta tapi berlebihan. Ya, begitu. Baik, selanjutnya dari sekalian, di sini disebutkan ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, ya, mubadzir kata dalam istilah kita ini, kanu ikhwana syayatin. Mereka adalah saudara-saudara syaitan. Kenapa dari syaitan? Ya, orang Arab itu menyandingkan, ya, sifat itu biasa dengan kata akhun. Contohnya al-jud, al-karam, orang yang mulia, orang yang dermawan, ya. Fulan akhul jud wal karam, ya. Si fulan ini saudaranya kedermawanan dan kemuliaan, misalkan. Nah, di sini kemudian kalau orang yang perilakunya buruk, ya, perilakunya jelek, ya, mubadzir tadi, ya, maka dipersaudarakan dengan syaitan. Ini adalah perumpamaan dari Allah SWT. Kenapa dipersaudarakan dengan syaitan? Ya, ayatnya jelaskan selanjutnya, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Karena syaitan itu, ya, li rabbih kafura, dia sangat kufur terhadap Rabbnya. Kufur terhadap apa? Kufur terhadap nikmat yang telah diberikan, bukan dipergunakan untuk yang semestinya taat kepada Allah Ta'ala, ya. Namun justru sebaliknya, dia kufur, ya, dan dia tidak menggunakan sesuai dengan tempatnya. Nah, selanjutnya, wala taj'al yadaka maghlulatan, dan janganlah engkau letakkan tanganmu, ya, jadikan tanganmu maghlulah, terbelenggu, ya, di lehermu, ya. Maksudnya di sini adalah pelit. Ini bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan dalam ilmu balaghah. Ini disebutkan dengan bahasa-bahasa majaz, ya. Wala tabsudha kullal basti, dan juga jangan mengulurkannya atau mentasarrufkannya atau mengeluarkannya kullal basti, ya, semuanya, misalkan. Apa yang terjadi? Fataq'uda maluman mahsura, kamu akan duduk, ya, menyesal, ya, kemudian sedih, gitu kan. Aduh, ternyata habis semuanya. Nah, sebab nuzul ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan faqad warada fi sabab nuzuli hadhihi ayah annahu ja'a ghulamun ila Rasulullah SAW. Ada seorang anak datang kepada Rasulullah SAW, dan dia bilang, sesungguhnya ibuku meminta kepada engkau, ya Rasulullah, ini dan itu. Nah, meminta. Faqala Rasulullah SAW, kata beliau, kami tidak punya apapun hari ini. Ma'indana al-yawma min syai'. Kemudian anak itu bilang, faqala al-ghulam fataqulu lak uksuni, kata ibunya, ya, kepada Rasulullah itu, masih melewati anak itu, berikanlah baju itu padaku, ya, komisok, ya. Lalu kemudian fakhala'a qamisahu fadafa'ahu ilaihi. Lalu kemudian beliau melepas bajunya, kemudian diberikan kepada anak tadi. Lalu beliau pun wajalasa fil baiti hasira. Beliau pun kemudian duduk di rumahnya hasira. Ya, bisa sedih, bukan sedih, ya, semacam, ya, menyesal lah, gitu, ya. Kenapa demikian dilihat itu? Waktu itu selanjutnya ada cerita, ya, ada cerita di hadis ini. Jadi Bilal telah azannya itu, kemudian jamaah para sahabat itu menunggu, beliau tidak keluar-keluar, kan. Lalu kemudian ada yang beranikan diri untuk kemudian melihat Rasulullah SAW di rumahnya, dan terlihat beliau sedang tidak menggunakan baju. Nah, dari ayat ini disebutkan bahwa
Iya, maksudnya adalah pesan yang disampaikan kita ingin memberikan sesuatu itu adalah i'tidal ya, yang sedang saja, wasat ya. Tidak berlebihan tapi juga tidak pelit ya. Kemudian disebutkan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sungguhnya Tuhanmu membentangkan rezeki atau melapangkan rezeki kepada siapapun dan juga menyempitkan. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Allah SWT dengan para hambanya itu khabiran basira, maha teliti, maha melihat. Barangkali ini pesan yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita ya, khususnya di ayat ini adalah orang kerabat kita yang tidak mampu ya kan, orang miskin, musafir. Apakah ada yang lain? Nanti insya Allah ada di surat Al-Baqarah 177. Ini dapat saya sampaikan adik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa nanti dibaca tafsir bahasa Indonesianya, ya tafsir Kemenak atau Al-Misbah dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.